keempat akan mempresentasikan makalah bahasa Inggris yang bertemakan pronouns. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Dita Amanda Rahmadia. Kemudian ada rekan saya, Nurul Hidayah dan Umi Ifah. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, pemateri kedua akan dijelaskan oleh Nurul Hidayah, dan pemateri ketiga akan dipresentasikan oleh Umi Ifah. Pronouns. Pronouns merupakan kata ganti yang menunjukkan kata ganti orang atau kata benda. Yang pertama, personal pronouns. Personal pronouns adalah kata ganti yang menunjukkan orang atau benda atau hal yang lebih spesifik. Example, I have a book. It is good. It di sini menjelaskan atau menjadi kata ganti dari book. Nah, artinya saya mempunyai sebuah buku. It-nya artinya buku itu bagus. Jadi it kata ganti untuk book. Contoh kedua, the students are in the classroom. They are learning English. They di sini menunjukkan atau menjadi kata ganti dari students. Oke. Kemudian, kata ganti yang menunjukkan orang dibagi menjadi berikut. Yang pertama, first person, orang yang berbicara. Untuk kata ganti single atau tunggal, kata gantinya adalah I. Untuk plural, kata gantinya adalah we. Yang kedua, second person, orang yang diajak berbicara. Singular, kata gantinya you. Pluralnya juga sama, you. Yang ketiga, third person, orang yang dibicarakan. Yang pertama, singular, kata gantinya she, he, it. Yang plural adalah kata gantinya they. Kedudukan personal pronouns. 1 sebagai subjek. Kata gantinya ada I, you, they, we, she, he, and it. Dalam kalimat, subjek selalu diikuti oleh kata kerja atau verb. Example, I study a foreign language at university. I di sini sebagai subjek, study di sini sebagai kata kerja atau verb. Yang kedua sebagai objek, kata gantinya ada me, you, us, their, her, his, and it. Example, he loves me. He di sini sebagai subjek dan me sebagai objek. Kata gantinya harus pakai me. Jadi dia mencintai saya, tidak bisa memakai I. Yang ketiga sebagai kata sifat atau adjektif, kata gantinya ada my, yours, ours, theirs, hers, his, and its. Example, this is my bag. Bag di sini adalah menjelaskan noun. Next, reflexive pronouns, yaitu pronouns yang menjelaskan dirinya sendiri. Kata gantinya ada myself, yourself, ourself, themself, herself, himself, and itself. Yang pertama, untuk memberi penekanan pada subjek. Example, I, myself, make a noodle. I di sini saya, ditekankan lagi oleh kata ganti myself. Yang kedua, sebagai objek ketika subjeknya sama. Example, I love myself. I, saya mencintai, myself sama dengan I, diri saya. Selanjutnya, demonstrative pronouns, yaitu kata tunjuk untuk mengganti kata benda. Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk ada ini dan itu. Nah, untuk singularnya atau kata tunggalnya, kata gantinya ada this, ini, dan that, itu. Untuk plural atau jamaknya, ini ada this, itu ada those. Example, this book, ini buku. That book, itu buku. Sedangkan untuk bentuk jamaknya ditandai dengan huruf S pada belakang atau terakhir kata benda. Example, these books, artinya ini buku-buku. Those books, itu buku-buku. Sini saya akan melanjutkan materi dari Dita Amanda. Yang ketiga adalah
interrogative pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Kata gantinya yaitu who, what, which, was, whom. Contohnya, who is the woman? Who ini adalah bentuk dari kata tanya. Yang keempat, relative pronoun, yaitu menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menghilangkan kata yang sama. Kata gantinya yaitu who, whom, was, that, dan which. Contoh kalimat pertama, Bandung is the city. Kalimat kedua, I was born there. Kalimat relatifnya yaitu Bandung is the city where I was born, yaitu kata hubungnya adalah di where. Ini where adalah sebagai kata hubung. Yang kelima yaitu interrogative pronouns, yaitu untuk membuat atau mengajukan pertanyaan. Kata gantinya who, was, whom, that, what, where, which, and when. Contohnya, who drove you home yesterday? Pronouns dibagi menjadi dua, yaitu indefinite person or thing atau orang atau benda tak tentu. Penggunaan kalimatnya everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing. Contoh, everything is going well, yang artinya segala sesuatu berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu indefinite quantity atau jumlah tak tentu, meliputi non, all, and most, one atau once, either and neither, each, another atau others, the other atau the others, some dan they, both, less and less, many and several, plenty of, much more, a lot of, and lots of. Contoh, none of the dress fit me, yang artinya tak ada satupun gaun-gaun itu yang muat untukku. Non ini termasuk jumlah yang tidak tentu, karena kata tidak ada satupun gaun yang muat untukku. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nurul Hidayah. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik atau saling berhubungan antara individu baik dua atau lebih dari dua. Nah, yang termasuk dari kata ganti reciprocal pronoun yaitu ada dua, each other dan one another. Contoh dari kata ganti reciprocal pronoun yaitu 1. David and Rosa love each other, yang artinya David dan Rosa mencintai satu sama lain. Kata ganti di dalam contoh tersebut yang termasuk kata ganti reciprocal pronoun yaitu each other. 2. Those teenage girls are talking about one another, artinya gadis-gadis remaja itu membicarakan satu sama lain. Nah, di dalam contoh tersebut yang termasuk kata ganti reciprocal pronoun yaitu one another. Selanjutnya, fungsi-fungsi pronoun. Dalam tata bahasa Inggris atau grammar, pronoun mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Non-parent head sebagai induk phrase atau kata benda atau non-phrase. 2. Subjek sebagai objek dalam kalimat. 3. Subjek komplement sebagai pelengkap kalimat. 3. Direct object sebagai objek langsung. 5. Objek komplement sebagai pelengkap objek dalam kalimat. 6. Indirect object sebagai objek tidak langsung. 7. Propositional object sebagai pelengkap
preposisi atau kata depan. 8. Apositif sebagai noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan noun atau pronoun yang lain. Sekian dan terima kasih pemaparan makalah dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.